Sobat Muslim, masih meneruskan cerita tentang Mas Bowo dan Positi yang tadi terakhir lagi berdebat di depan lampu merah. Jadi masih berantem nih di lampu merah. Kira-kira apa yang terjadi? Masih debat. Jadi belum selesai debatnya tuh, masih dilanjutin lagi. Jadi setelah Mas Bowo nih sudah berusaha membalas ngomel dikit, Positinya masih ngeyel juga. Positi ini nggak berhenti ngomel Mas Bowo nih Sobat Muslim. Dari percakapan, atau bukan percakapan ya, lebih ke perdebatan ya, perdebatan terakhir, akhirnya tuh Mas Bowo sampai jawab lagi, astagfirullah, sampai istighfar, astagfirullahalazim, kita cuma perlu nunggu beberapa detik doang, lagian coba kamu lihat ke belakang, motor-motor yang tadi kita salib juga semuanya akhirnya nyusul kita juga kok, mereka juga sama kena lampu merah. Nyoba jelasin tuh supaya apa, supaya Positi tuh tahu bahwa ya karena lampu merah ini ya udah kita semua berhenti kok, nggak cuman kita berdua doang, motor yang lain, kendaraan yang lain juga berhenti kok, gitu loh maksudnya. Nah Positi ini kan memang dari awal tuh nggak mau kalah debat ya, selalu menimpali gitu loh. Nah setelah Mas Bowo tadi jawab seperti itu, Positi tuh langsung jawab lagi. Nah justru karena itu Mas, kalau ujung-ujungnya kita barengan sama mereka nih yang kita salib, buat apa kita capek-capek nyalip tadi? Gimana sih Mas? Kata Positi gitu. Jadi ya udah, kalau emang udah tahu nyalip, sekalian aja lampu merah tadi sebelum bener-bener pleng jadi merah, terobos aja gitu. Menurut Positi tuh seperti itu. Nah merasa perdebatan itu nggak ada ujungnya, akhirnya Positi milih diem aja lah, udah bad mood, namanya perempuan kan, udah nimpal-nimpalin tapi bener-bener yang nggak mau kalah juga, akhirnya lebih milih diem dan memperhatikan papan lampu merahnya gitu, papan lampu lalu lintasnya yang menunjukkan bahwa waktu berhenti mereka tersisa sekitar 30 detikan lagi. Jadi separuh waktu lampu merah tuh dipakai buat berdebat, sisanya untuk sama-sama diem. Nah karena udah nggak sabar, Positi tuh akhirnya mulai menghitung lah, bener-bener yang nungguin ayo buruan D30, 29 gitu, kita ngitung tuh, menghitung mundur sampai akhirnya pada hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Tiba-tiba ada suara kayak gitu, jeger, kaget tuh. Jadi Positi tuh ngitung tuh untuk sesuatu yang mengagetkan Sobat Muslim. Jadi tepat di hitungan ke-1, Positi tuh kayak bener-bener menghitung mundur suatu kejadian ya. Dari arah belakang terdengar suara tabrakan yang begitu dahsyat Sobat Muslim. Mungkin kalau kalian pernah ngeliat videonya, itu bukan dahsyat lagi, tuh bener-bener yang mega super dahsyat dar. Karena ya Allah, udah lihat sendiri videonya. Itu serem banget gitu. Jadi Mas Bowo dan Positi tuh bener-bener sampai shock banget. Ini perasaan terakhir kita lagi ngitung dalam hati gitu. Positi tuh, perasaan gue ngitung dalam hati nih, tiba-tiba jedar gitu kan. Jadi sepintas tuh yang Positi dan Mas Bowo lihat itu kayak seakan-akan tuh cuma bayangan yang lewat doang gitu, yang cepet banget di samping kanan, kayak swung gitu, bayangan doang gitu. Padahal itu, nah rupanya bayangan yang mereka lihat nih ya, yang melesat itu adalah sebuah truk tronton bermuatan 20 ton melaju dan menabrak puluhan mobil dan motor. Jadi posisinya Mas Bowo dan Positi itu emang agak-agak di depan sebelah kiri. Nah, ya nih ya. Nih, ini kan ceritanya Positi dan Mas Bowo nih, motor-motor mobil lah banyak di sini ya. Nah, ini truk tronton nih, jadi nabraknya gini, wing gitu. Jadi ini tuh ketabrak semua dari belakang sampai gedar gitu. Jadi ini tuh selamat gitu di depan pojok ini tuh Mas Bowo dan Positi ini. Nah, si truk tronton yang bermuatan 20 ton ini melaju dan menabrak puluhan mobil dan motor nih dari belakang sampai melaju nih ke ngelewatin si lampu merahnya. Truk besar ini baru berhenti dalam jarak 100 meter kemudian. Jauh ya, lumayan. Dapatlah satu gang rumah tuh. 100 meter kemudian tuh baru berhenti. Nah, efek dari tabrakan itulah motor yang sedang ditunggangi sepasang suami istri itu, Mas Bowo dan Positi, itu ikut kempas angin yang lumayan kuat. Jadi kayak seng gitu. Ngerti gak sih, kayak kena anginnya gitu loh, karena hempasan melaju si truknya weng gitu loh. Kayak
gitu, melaju kena angin. Spontan lah Mas Bowo dan Positi tuh langsung ngucap Allahu Akbar, astagfirullahalazim gitu. Jadi gimana sih, kayak shock mendadak yang shocknya tuh bener-bener kagetnya sekaget-kagetnya lah, karena bener-bener di samping kanannya persis kejadiannya. Nah, keduanya akhirnya baru menyadari sedang berada di area kecelakaan, kayak ya Allah ini di area kecelakaan ini, ya Allah itu, ya Allah banyak yang jatuh itu gitu. Jadi kayak antara shock tapi kayak akhirnya menyadari gitu, lah kita di TKP loh ini gitu kan. Jadi akhirnya Mas Bowo dan Positi itu memilih untuk menjauh. Jadi sepedanya ditinggalin aja gitu ya, sepedanya. Jadi sepeda motornya tuh ditinggalin gitu aja. Ya udah kayak turun gitu. Jadi kayak udah menepi lah gitu, pokoknya menjauh lah dari area kecelakaan tersebut. Nah, yang jelas posisi motornya Mas Bowo itu sebenarnya udah nyaris deket banget sama puluhan mobil dan motor yang menjadi korban tabrak truk tronton tadi gitu. Yang kayaknya sih truk tronton ini mengalami remblong ya gitu. Jadi mepet banget nih antara motornya Mas Bowo dan Positi itu bener-bener kayak tipis banget, makanya sampai kena hempasan angin tuh motornya. Usai kejadian, Mas Bowo dan Positi yang terakhir debat ya dalam kondisi luka ringan, melihat keadaan sekelilingnya yang begitu memilukan dan mencekam lah, pasti mencekam banget, pasti banyak orang yang teriak, banyak yang terjatuh, banyak kendaraan yang rusak akibat ditabrak dari belakang, dan gak sedikit juga korban jatuh berkelimpangan. Coba bayangin, jadi Positi dan Mas Bowo di lokasi ya, di paling ujung depan, harus melihat kejadiannya begitu cepat, tiba-tiba selang berapa detik doang udah banyak kendaraan yang rusak, banyak korban yang jatuh bergelimpangan. Apa nggak gemeter tuh dia begini nih? Apa nggak gemeter tuh sepasang suami istri tersebut tuh? Aku udah ngebayangin aja kayak gimana nih, harus ngapain gitu, kayak apa nih gitu kan, kejadiannya begitu cepat soalnya. Bahkan ya seluruh motor dan mobil yang ada di sana tuh bener-bener ringsek, nggak berbentuk. Kalau kalian bener-bener pengen ngeliat videonya, tapi tonton sendiri ya, aku nggak mau deh nyeritain bagaimana ringseknya kendaraan yang ada di sana tuh. Dan akhirnya warga sekitar langsung sigap membawa para korban ke rumah sakit. Jadi yang nggak mungkin bisa ditunda lah, orang udah pada bergelimpangan kan, karena kejadiannya bener-bener cepet banget, dan yang nabrak tuh gede banget. Truk tronton bermuatan 20 ton, tronton. Nah, Mas Bowo nih dan Positi juga tuh akhirnya membantu lah, memberikan pertolongan pertama buat para korban yang bergelimpangan gitu. Luar biasanya Sobat Muslim, Mas Bowo dan Positi ini sebenarnya kan juga korban yang perlu dicek luka ringannya, walaupun cuma hempasan angin atau mungkin luka-luka sedikit lah gitu kan. Tapi mereka malah lebih milih untuk sigap menolong, karena mereka merasa kayak ada yang lebih butuh ditolong nih daripada kita gitu. Nah, hal inilah yang membuat akhirnya orang-orang sekitar tuh kayak merasa heran dan takjub lah. Lu kan juga korban, bukannya lu ada di lokasi nih persis yang tepat di lokasi tabrakannya gitu, kok bisa ikut nolong gitu kan. Nah, terus gimana nih sama motornya Mas Bowo tuh yang ditinggal? Nah, ketika Mas Bowo nih akhirnya ngelihat sekeliling ya, dia ngeliat motornya tuh ternyata udah berada di ujung bahu jalan. Jadi ajaibnya tuh sepeda motor berwarna biru putih milik pasangan suami istri itu terlihat masih utuh. Jadi kena hempasan angin, kegabruk dikit lah, tapi ternyata motornya itu masih utuh dan sudah dipindahin sama warga setempat di ujung bahu jalan. Nah, dan yang lebih ajaibnya lagi, brownies yang berisi satu kantong itu masih baik-baik aja dan masih utuh. Masih hangat gak ya? Jadi pengen tuh. Nah, nyaris gak ada kerusakan apapun. Bisa ya? Bisa dong. Bisa banget. Jadi Positi dan Mas Bowo-nya tuh hanya luka ringan, masih berdiri tegak, masih alhamdulillah nggak apa-apa. Motornya masih utuh, nggak ada kerusakan sedikit pun. Brownies-nya pun masih baik-baik saja. Jadi Sobat Muslim, di hari itu Mas Bowo dan Positi itu udah memiliki niat baik. Jadi ini yang belum aku ceritakan dari awal ya. Jadi mereka tuh terburu-buru, tergesa-gesa banget nih, karena mereka tuh pengen nganterin bonus-bonus ini ke sebuah panti asuhan. Nah, ini yang membuat akhirnya
orang-orang tuh ngerasa oh make sense ya, karena mereka ini berangkat dengan niat baik, dengan tujuan yang baik. Inilah penyebab kenapa Positi tuh sampai benar-benar nggak sabar, karena ternyata yang akan memakan brownies yang masih hangat ini itu adalah anak-anak di panti asuhan. Karena biasanya emang setiap Jumat itu Positi dan Mas Bowo ini memang selalu berbagi di panti asuhan. Tapi sayangnya di hari nasi itu kan mereka telat nih tadi ya, udah kesiangan. Habis itu memang berangkatnya tuh telat gitu, agak terlalu siang, dan Positi tuh jadi khawatir gitu loh, kayak nih anak-anak nanti nungguin kita nggak ya gitu, karena kita kesiangan nih. Jadi kayak udah yuk buru-buru yuk gitu, karena kita telat banget nih gitu. Karena Positi tuh nggak pengen terlambat membawakan brownies untuk dicicipi sama anak-anak di panti asuhan. Nah coba bayangin nih, kalau misalnya di hari itu Positi tuh on time, nggak terlambat, mereka mungkin kan masih nyetir dalam keadaan normal ya, maksudnya nggak ngebut ya, jadi masih dalam kecepatan yang seperti biasa ya, kayak santai aja gitu. Dan mungkin mereka juga akan berada di barisan belakang di lampu merah tersebut, ya nggak sih? Ya wallahu alam, maksudnya ini segala kemungkinan yang bisa terjadi aja gitu dalam bayangannya Positi nih. Coba bayangin apa yang terjadi kalau misalnya hal itu terjadi sama Positi gitu. Kalau misalnya ternyata Positi ada di barisan belakang, berarti kan akan terkena tabrakan juga kan, bisa jadi. Nah Positi tuh akhirnya punya statement, Allah ini sengaja menahan dan membuat mereka terlambat untuk menjauhkan mereka dari maut. Jadi Positi tuh berpikiran emang dibikin telat kali ya, supaya kita tuh ada di posisi ini gitu, ada di posisi ujung ini yang memang nggak kena tabrakan sama sekali gitu. Nah selain itu Positi juga punya statement bahwa Allah juga sangat mencintai orang-orang yang gemar bersedekah gitu. Ini efek dari kita mau ngasih brownies ke panti asuhan juga kali ya gitu. Positi berpikir seperti itu. Balikpapan Kalimantan Timur terjadi tabrakan beruntun. Kita lihat. Banyak korban berjatuhan. Dan Masya Allahnya ternyata segala sesuatu itu kan pasti ada hikmah dan manfaatnya ya Sobat Muslim. Nah aku juga jadi teringat nih sama salah satu hadis yang berbunyi bahwa sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak kematian yang buruk. Kutipan dari hadis riwayat Tirmizi. Nah Sobat Muslim, apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut? Jadilah manusia yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi orang lain, niscaya Allah akan melindungimu. Dan percayalah bahwasanya setiap hal yang terjadi pada kita itu ada tujuan dan hikmahnya. Jadi tetaplah menjadi orang yang baik dengan niat dan tujuan yang baik, maka Allah akan memberikan hal-hal yang baik juga kepada diri dan hidup kalian. Jadi mari kita percaya kepada takdir Allah. Dan sekian cerita seru tadi. Udah bukan seru tadi, udah bukan seru lagi ya. Ngebayanginnya udah serem banget. Gimana posisinya Positi dan Mas Bowo berada di pojok depan itu ya, walaupun terkena angin dan luka ringan, tapi pasti mencekam sekali. Akan ada cerita yang lebih seru lainnya, jadi tetap bersama aku, guru kesayangan kalian di Para Malaikat di Sekitar.